Deddy Mulyadi yang lebih dikenal dengan sapaan Kang Deddy, atau diinisialkan dengan singkatan KDM ini, melantik pejabat-pejabat baru di kolong jembatan. Waduh, buset ya guys, Gubernur Jawa Barat yang satu ini, anti-mainstream. Berikut kita sama-sama menyimak videonya. Motor. Paling itu Pak Sekda, anu di pinggir jalan Katingali. Anu di pinggir jalan Katingali. Siap. Lalu itu tuh. Siap. Lalu itu pami tadi itu teh pami urang kalangkung pada arah Cileunyi. Lalu itu teh Katingali. Siap. Gimana tempat Katingali sih? Tapi tenang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu 2 Juli tahun 2025, saya Gubernur Jawa Barat dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Rohaniwan disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji jabatan. Saudara-saudara, sebelum memangku jabatan, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi, bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara yang akan diangkat menjadi pejabat struktural atau fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah. Sebelumnya saya mengambil sumpah, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Kini ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya.
Dilanjutkan penyerahan dan penandatanganan bantuan pembangunan jaringan layanan air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di Dusun Kiara Jaya, Desa Marga Mulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Berkenan kami silakan Sekda Provinsi Jawa Barat, Direktur Utama Pemda Tirta Tarun Karawang, Kepala Desa Marga Mulia dan Camat Teluk Jambe Barat. Dilanjutkan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Direktur Utama Pemda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, Destinya Pak Sekda, istirahat semuanya, istirahatkan. Pak Sekda, Kepala BKD dan seluruh kepala PU, kepala mana lagi hadir, dan seluruh para pejabat eselon 2, eselon 3, administrator fungsional yang hari ini hadir. Yang pertama barangkali menjadi aneh, kenapa saya ngajak ke sini? Sebenarnya saya ngajak ke sini tuh ngingetin semua. Ngingetin apa? Ketika lewat jalur Cileunyi menuju arah Sumenda, menuju arah Bandung, di kanan tuh kumuhnya luar biasa. Karena sebelah kanan, sebelah sana, karena sebelah kanan kumuhnya luar biasa, warungnya nggak tertata, sampahnya berantakan, parkirnya di mana saja. Sehingga saya ingetin pada para birokrat di provinsi ini, saya bilang jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah Provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame. Kenapa? Karena kita ini pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi itu, yang pertama dia harus menjadi regulator. Regulator itu artinya dia bergerak. Regulator itu bukan diam loh, bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka dia harus menggerakkan. Kalau yang digerakkannya macet, maka kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan. Sehingga saya tadi meminta kepada Kepala PU, saya bilang, tolong data jalan-jalan di seluruh Provinsi Jawa Barat yang itu jalan nasional, kelihatan kumuh, kelihatan tidak terawat, kelihatan tidak tertata. Coba hitung berapa kebutuhan ke depan kalau ada petugas kebersihan. Nanti kan dijaga, sebagian lagi ada patroli marinir. Untuk apa sih yang ingin saya inginkan? Saya ingin Jawa Barat kembali sesuai dengan fitrah penciptaannya. Jawa Barat itu diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum, kan begitu? Jawa Barat itu adalah sepenggal tanah dari surga. Tiap hari kita ngomongin surga. Saya tuh kadang aneh. Tiap hari kita ngomongin surga. Setiap hari kita ingin masuk surga. Setiap hari cerita surga. Semua orang cerita surga. Tetapi kita telah menjadikan surga yang diciptakan oleh Allah dinerakakan oleh kita. Surga yang diciptakan oleh Allah, surga dalam tanda kutip ya. Surga di dunia yang indah ini, hamparan yang indah ini, oleh kita dinerakakan, oleh kita, oleh para birokrat, oleh rakyatnya, dibikin jadi neraka. Dibikin jalannya hancur, dibikin drainasenya berantakan, dibikin jaringan air sungainya kotor, dibikin sungai-sungainya penuh dengan sampah, dibikin got-gotnya warna hitam, dibikin jalannya macet, dibikin orangnya setiap hari bertengkar marah jadi neraka. Nah ini berubah mindsetnya, karena saya nggak bisa memimpin begini. Saya harus mengembalikan kembali Jawa Barat menjadi itu. Kemudian orang bertanya, kalau Pak Gubernur ngambil kebijakan ini, nanti lahir pengangguran ini, ngambil kebijakan ini, lahir pengangguran itu, saya sudah menghitung. Saya sudah tahu. Daerah bersih, tertata, terawat, indah, gak ada yang miskin.
nggak akan ada pengangguran. Kenapa? Karena siklusnya orang datang. Kalau tempatnya sudah bersih, tertata, rapi, indah, bebas kemacetan, seluruh daerahnya udah deh, nanti orang datang di Jawa Barat taruhannya. Dan ingat, semakin kita bersih, semakin selektif, semakin ketat, maka daerah itu akan dikunjungi banyak orang. Tetapi daerahnya semakin longgar, semakin tidak selektif, semakin jorok, tidak akan ada orang datang. Saya berulang ngomong, Singapura ketat nggak? Bersih nggak? Ngantri nggak orang ke Singapura? Gengsi nggak orang ke Singapura? Nah, apa yang ingin dicapai? Nanti kalau sudah tertata bersih, indah, siklus berjalan. Kalau sudah siklus berjalan, orang kerja. Dan orang kerjanya itu menuju kesejahteraan, bukan bekerja hanya untuk ganjal perut. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan, kan Quran kan, la in sakartu la ajidanakum wa la in kafartu inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur kepadaku maka akan kutambah nikmatku. Yang disebut bersyukur itu apa? Hanya berucap alhamdulillah. Ya, ucapannya alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Alam bercerita. Rawat alam dengan baik, jaga alam dengan baik, kemudian sampahnya kelola, air sungainya tidak boleh tersumbat, tanahnya tidak boleh kosong. Nanti kita akan menjadi negara yang makmur. Apa yang kita alami hari ini? Hari ini longsor, nimpa jalan, gerakin duit lagi. Besok longsor lagi, nimpa rumah, keluar duit lagi, bangun rumah yang longsornya, recovery jembatannya, membiayai anak-anak yatimnya, keluar lagi duit lagi. Besok longsor lagi, sudah berapa miliar uang pemerintah hari ini digerakkan untuk penyelesaian bencana. Yang bantuan saja udah miliaran, yang bantuan saja. Berapa jembatan di Sukabumi yang terputus? Berapa rumah yang roboh? Berapa orang yang kehilangan kehidupannya? Bandingkan dengan orang yang mendapat uang dari eksploitasi alam itu, dari buang sampah itu jauh. Nah, ini rubah mindset ini para pegawai. Saya ngajak semuanya, Pak Sekda, rubah minimal kita memberikan contoh buat kabupaten kota. Contoh. Nah, sehingga apa sih yang ingin saya inginkan sekarang? Saya ngajak di bawah kolong jembatan itu, saya ngajak tempat yang umum itu, apa sih yang lagi saya pesan? Jangan merasa kita ini sudah maju. Jangan merasa bahwa ruang kerja kita ini ber-AC, kursinya bagus. Jangan merasa dunia ini indah. Tidak. Kamu pergi keluar kantormu, lihat lingkungan apa yang terjadi selama ini. Perubahan harus dilakukan dengan tangan bagi mereka yang punya kekuasaan. Perubahan harus dilakukan dengan ucapan bagi mereka yang punya kemampuan untuk bicara. Yang ketiga, perubahan harus dilakukan dengan hati bagi mereka yang tidak punya kedua-duanya. Ini perubahan. Jadi harapan saya apa? Harapan saya adalah Jawa Barat rezekinya banyak, pendapatannya meningkat. Kalau Jawa Barat rezekinya ingin banyak, pendapatannya meningkat, maka Jawa Barat harus indah dipandang mata. Kalau indah dipandang mata, menteri lihat Jawa Barat indah dipandang mata. Kemudian para investor, Jawa Barat indah dipandang mata. Kemudian para dubes di luar negeri indah dipandang mata. Para diplomat melihat Jawa Barat indah dipandang mata. Pak Presiden melihat Jawa Barat indah dipandang mata. Akan lahir kepercayaan. Udah, kalau urusan duit, bantuan, gerakin, kasih ke Jawa Barat. Udah, kalau pembangunan, Jawa Barat dulu. Ini yang saya inginkan. Sehingga saya udah kerja dengan Pak Wakil Bupati Pak Sekda sudah tahun bulan ke-5 ini. Saya, nanti orang nanya, Kang Deddy kok melanggar konstitusi? Kenapa? Banyak melakukan tindakan yang saya lakukan. Uang yang dikeluarkan bukan uang APBD. Pasti uangnya adalah satu, banyak pihak
yang membantu orang-orang langsung ada orangnya, baik pihaknya dari lembaga-lembaga BUMD maupun pada perorangan. Tanya kepala PU, saya bikin trotoar, gali tanah, bikin taman, tanya kalau pakai anggaran PU. Saya tidak sama sekali. Saya pakai anggaran yang saya cari sendiri, yang itu non APBD. Yang kalau saya mau ego pribadi, uang itu bisa saya ambil. Tapi saya tidak. Kenapa? Karena saya ingin di era kepemimpinan yang saya miliki, waktu yang saya miliki adalah Jawa Barat cepat. Jawa Barat cepat. Nah, kemudian tindakan ini tidak boleh nunggu lama. Kenapa tidak boleh nunggu lama? Kalau nunggu lama, problemnya makin banyak. Jalan bolong, kerjakan hari ini. Tapi kan kenapa? Kalau Anda nunggu 1 bulan lagi, bolong 1 berubah jadi bolongnya 8. Negara lebih mahal membayar. Contoh, ini kasus yang paling dekat. Saya waktu pelantikan eselon 2 dan pencanangan gerakan anti premanisme di KCIC Karawang, saya minta pada perusahaan, saya bilang, kan ada ibu-ibu protes ketua RT bahwa dia berpuluh-puluh tahun tidak mendapat suplai air bersih. Bayangin, di sebelah sana ada komplek industri yang megah, menghasilkan uang puluhan miliar pajak dalam setiap tahun. Di sampingnya ada rakyat, 200 rumah hidup dari air hujan. Padahal kalau negara hadir, uang pajaknya ini masukkan ke sana. Tapi kan di kita nggak begitu. Saya minta 1 bulan bereskan ya, ternyata tidak selesai, tidak dikerjakan. Saya tidak akan membiarkan itu. Pasti saya intervensi. Nah, kalau saya intervensi perlu biaya. Di APBD-nya sudah disiapkan 700. Tapi saya bilang lama, nanti tender. Kenapa? Ini orang masa mandi tiap hari pakai air hujan. Rumahnya nampung air hujan. Kalau rumahnya nampung air hujan, jentik nyamuk hidup. Kalau jentik nyamuk hidup, DBD akan terjadi. Maka waktu saya bertemu, kirim selama 10 hari, sehari 6 tangki, 10 hari berarti 36 juta. Sudah, saya kirim uangnya sekarang. Jalan cara saya. Tapi saya berpikir gimana caranya uang bisa digunakan untuk pasang paralon. Berapa biaya paralon? 700. Menurut saya 700 pajak segala macam, bisa 500. Ini itu caranya. Nah, kemudian saya janji waktu itu, sudah, nanti hari Rabu duitnya ada. Itu caranya. Pas hari Rabu duitnya ada, saya kebetulan Sekda kemarin dana yang bonus buat Persib ada enggak? Kalau itu ternyata Persib ragu menerimanya, takut uangnya uang tidak halal, gitu. Ya sudah, kalau ada tanya sama ASN-nya, gimana kalau uang itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan air. Dengan uang ini 1 bulan ke depan air mereka ngalir, lebih bermanfaat. Kalau mau ibadah, selama air itu mengalir maka pahalanya tidak akan berhenti. Benar nggak? Berapa punya duit? 400 juta, udah kasihkan. Nanti kalau kurang 2 juta saya tambah secara pribadi. Itu cara. Nah, ini ngomong di sini. Saya perhatiin dari mana? Ini kita ngomong ketahanan pangan. Kalau dinas pertanian rajin, daripada tiang-tiang ini gak karu-karuan, ini ditanamin saja di belakang walu, rapat ke. Terus setelah walu naon deui daun cincau, rapat ke. Naon deui belakang setelah walu daun cincau, apalagi dirapatkeun deui di dieu. Seueuh. Coba daerah Jawa Barat dalam pertanian, kalau kita bikin gerakan
seluruh tiang-tiang panjang jembatan dimanapun, pelakan Walu, pelakan Seureum, di belakang cincau. Selesai. Hejo berbuah, hejo berbuah. Ini kenapa kita begini? Karena kitanya pemanas. Nah, untuk itu mudah-mudahan ke depan nanti kita daerah sini saya targetkan dalam sebulan saya nggak mau lagi lihat ketemuan di sini. Warung-warungnya Pak Sekda bikinin, ditata, rapikan, kasih bangunan-bangunan warung yang baik, tertata, kemudian pasang listrik, bangun beting, cak, karena syarat Alfamart tidak bekerja. Keperluan siapa kalau duitnya bagi macam isi kamu siapa? Keperluan itu. Gak apa-apa pasang KWH sama PLN, kalau itu pasang. Tapi khusus untuk agar ini terang. Nah, tujuannya untuk apa? Kalaupun di kolong jembatan, kalau warungnya tertata, kemudian terang, indah. Artinya, bawahnya bisa dipasang paving block. Indah. Artinya, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya ini ada waktunya saya bersikap A, ada waktunya saya bersikap B. Itu cara. Karena pemimpin itu kadang menjadi penyayang, kadang juga bersikap tegas, dan kadang juga memberikan sanksi. Itulah pemimpin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Hari ini sudah dilantik. Mari kita bekerja dengan baik. Dan kita sudah melewati banyak ujian. Saya ini semenjak jadi gubernur diuji terus. Ujian banjir selesai. Setelah ujian banjir banyak lagi ya, ujian ini, ujian ini, ujian ini. Dan hari ini semua urusan lapor gubernur. Jalan Desa Putut, Kang Dedi, Kang Dedi. Jalan Kabupaten Putut, Kang Dedi, Kang Dedi. Budakna teu daek dahar, Kang Dedi, Kang Dedi. Salakina teu digawe-gawe, bawa ke barang. Nah, ini untuk itu mudah-mudahan ini bisa berubah dan Anda sebagai ASN Jawa Barat akan punya kebanggaan kalau Jawa Barat ini tumbuh dengan baik, tertata, rapi. Anda pergi kemanapun, Anda ASN di Jawa Barat, orang akan ngomong pada Anda. Orang nggak akan tahu Anda di dinas apa. Nanti bangun jalan Putut, digawe dinas pendidikan, kita ngomong, kita bantu. Jawa Barat ya, jalannya jelek-jelek. Jawa Barat ya, kumuh. Jawa Barat ya, bencana terus. Jawa Barat ya, geng motornya banyak. Jawa Barat ya, tawurannya tidak berhenti-berhenti. Jawa Barat ya, bang emoknya gak lunas-lunas. Tapi kalau Jawa Baratnya baik, Anda begitu pakai ikat turun di Medan. Jawa Barat ya. Anda turun di Jogja. Jawa Barat. Kan kamu juga ikut, kalian pun juga ikut. Siapa dulu dong? Berhentinya oke, nggak ada, nah ini yang saya maksud, mudah-mudahan seluruh ikhtiar ini berjalan dengan baik. Dan terakhir saya mohon maaf pada para ASN di Jawa Barat kalau jarang ketemu dengan saya. Kenapa? Karena setahun ini saya memutuskan tidak akan kantor. Saya setahun ini memutuskan untuk terus keliling menstimulus para bupati, karena saya mendampingi para bupati itu berani ngambil keputusan, berani ngambil tindakan, kemudian menstimulus para kepala desa, para camat untuk mau bergerak demi kebaikan daerahnya. Dan Anda bisa lihat hari ini muncul para bupati yang berani. Anda lihat Kabupaten Bogor hari ini sudah rapi. Dulu namanya Cibinong tidak tertata, hari ini tertata. Geser lagi Kota Bekasi, sudah mulai rapi, taman-tamannya indah, sungainya mulai bersih. Geser lagi Kabupaten Bekasi, sudah mulai rapi lagi. Geser lagi Subang, beberapa titiknya sudah mulai bersih. Purwakarta sudah mulai bersih, sudah pada berani. Cianjur, bupatinya sudah berani. Kenapa? Karena merasa gubernurnya ada melindungi. Nah, tugas saya gubernur itu adalah menstimulus mereka untuk berani mengambil keputusan. Dan gubernur ada di sampingnya akan melakukan pembelaan selama mereka melaksanakan tugas dengan baik dan untuk kepentingan negara. Dan saya sampai ke Pak Sekda, pembelaan saya itu sampai ke kepala sekolah dan guru. Saya itu tiap hari sampai saya itu dibuka. Kepala sekolah kalau ada masalah itu komunikasi langsung. Kamu ambil keputusan ini.
ke wakil kapolri, kamu ambil keputusannya, nggak usah takut ada saya. Itu caranya. Kenapa? Pemimpin tidak boleh berlari ketika anak buahnya menghadapi masalah. Dia harus ada untuk membela. Itu pemimpin. Dan pemimpin harus berani, mukanya keciprat, kotoran hewan, utai kebok berani. Jangan apa? Jangan pemimpin selalu tampil ketika baik. Jangan. Pemimpin harus berani. Nah ini saya maksud, dan nanti regulasinya hari ini penerimaan siswa baru saya mengambil langkah-langkah yang berbeda dengan tempat lain. Saya memberikan stimulus dengan satu target saya adalah tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Kalau ada anak Jawa Barat miskin, tidak melanjutkan sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri, maka gubernurnya berdosa, maka sekdanya berdosa, maka kepala dinas pendidikannya berdosa, maka kepala sekolahnya berdosa, kepala UPTD-nya berdosa. Kenapa berdosa? Anda meminta rakyat untuk sekolah, tapi Anda menolak rakyatnya sekolah. Ingat, kita meminta rakyat kita untuk sekolah. Setelah rakyat kita daftar sekolah, lantas kita tidak menerima. Terus, itu negara meminta rakyat untuk sekolah, tapi negara mengusir anaknya dari sekolah. Tidak boleh. Ini cara berpikir, cara bertindak. Harus dicari cara. Kenapa? Lebih baik dia di musola belajarnya, tapi dia sekolah, daripada dia nongkrong di pinggir jalan jadi geng motor. Itu saya tidak mau suatu saat. Kenapa ada orang bunuh diri? Saya kasih tahu ya. Ada, bayangin, andai kata orang Cirebon itu, anak Cirebon yang minum karbol meninggal karena ingin sekolah. Udah lah Pak, karavan udah Jawa Barat guncang. Pas Sekda ngomong pendidikan tinggi-tinggi, kepala dinas seperti tadi, udahlah selesai itu. Kenapa? Ada rakyat bunuh diri karena ingin sekolah. Itulah karena saya waktu itu lagi di jalan baca berita, saya langsung telepon. Dalam waktu 1 jam, ya ajudan saya, dalam waktu 1 jam kamu harus nyampe di Cirebon. Dalam waktu 1 jam itu kamu harus ngambil tindakan membebaskan dia dari biaya rumah sakit. Dalam waktu 1 jam itu kamu harus bisa tebus ijazahnya yang belum ditebus di pesantren. Dalam waktu 1 jam kamu harus bisa anak itu dijamin masuk sekolah negeri. Kalau saya prosedural bertindaknya, sudahlah. Di Jawa Barat ini banyak masalah yang tidak bisa selesai. Kalau menangani kasus Desa Tangkil Kabupaten Sukabumi yang sudah ramai kemana-mana, saya prosedural, saya rapat musbidah dulu, kajian dulu, paparan dulu, sudah api sudah menyala di mana-mana. Tapi saya akan mengambil tindakan, ditemuin orang apa masalahnya, kita selesaikan, selesai. Jadi tidak bisa masalah selesai di meja dan di depan laptop. Masalah harus selesai di lapangan, di tempat masalah itu berada. Tidak bisa mencintai pasangan hidup hanya dengan sayang dan cinta, bebek, I love you dalam setiap waktu. Cintanya begitu juga dengan transfer dalam setiap bulan sesuai dengan keinginan. Karena betul. Ya Bapak semua pegawai Pemda provinsi cinta sama istri 100%, ATM-nya jadi bikin dan ada. Walaupun Anda udah ingin laki aja mikirnya saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja, sukses selalu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun, semoga ke depan tunjangannya makin meningkat seiring dengan kerjaan yang semakin baik. Kalau saya pejabat yang tidak setuju tuh ini, kenapa?
digawe sarua gitu kan. Saya tuh ingin kerja itu berdasarkan prestasi yang dia buat terukur. Sini kerjanya sekian, menangnya sakit. Akhirnya tuh kirma tuh, apalagi yang saya paling setuju banget itu dinasnya di rumput-rumput. Saya nggak setuju kalau kita jujur lah, kita bikin surat dinas di rumput-rumput. Ayo dinas itu seolah-olah penting bagi negara, tunjangannya gede. Terus saya waktu jadi bupati, waktu di Purwakarta begitu. Ada dinas ini letih. Apa yang membedakan satu dinas lebih dibutuhkan dari yang lain? Dinas yang rumputnya tinggi, nu paling gede banyak kalau duit, Bapenda, BKAD, anu ribu, nu kapanasan, kemudian pertanian, Satpol PP. Benar kan? Semua pegawai Satpol PP bisa bekerja di BKAD. Semua pegawai Satpol PP bisa bekerja di Bapenda, bisa. Tapi pegawai Bapenda kan tentu bisa jadi Satpol PP. Benar kan saya? Benar kan? Pegawai Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah, tempatkan di Satpol PP. Jerik mah. Pegawai Satpol PP tempatkan di Bapenda seri ke. Hah? Atau saya itu dari dulu namun sih itu dasar berpikirnya apa? Karena saya ini orang lapangan. Aing sok harunya maka kenapa saya selalu mendampingi Satpol PP? Udah pasti mau wani. Nah sababna gak dieuti. Pegawai dinas pertanian pindahkan ke Bapenda atau enggak? Pegawai Bapenda pindahkan ke pertanian. Jadi kemah yang aja ulang putar kan bahasa kita. Benar kan? Kita coba. Jadi nanti anak Satpol PP suruh magang lagi di Bapenda, latihan. Setelah pinter pindahin kalinya. Udah Bapenda sini magang di Satpol PP latihan. Pindahin. Siap? Atau orang tukeran, wakil bupati jadi sekda jadi wakil bupati. Ada wakil bupati. Mana lo lebih capek dengan kena sekda sebetulnya? Mungkin ya, baik itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Jawa Barat. Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dinas di mana? Bapenda, ya. Ece anu pindah teh anu budak nagelis ya. Anyur pindah. Oh, pindah ece teh. Asal lu Sukabumi. Ayeuna pindah ke mana? Ka Laboratorium Konstruksi Jalan. Jadi deket. Ibu di mana? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, Ibu.